Bang, itu temanya OTEN tanpa aturan, Bang. Bebas aturan, Bang. Oke, terima kasih ya. Bang Faruk, monitor Bang Faruk. Boleh aku masuk tanya ya? Bang Faruk. Ya, dilanjut aja kalau sesuai tema, diskusi sesuai tema. Dilanjut aja, Jefflin. Coba, aturan apa yang dimiliki Iman Oten dan siapa yang memberikan aturan terhadap aturan itu gitu loh. Yang memberikan aturan itu kepada kalian siapa? Sudah, aku ngomong ya. Ya, silakan Dinda. Ya oke. Jadi menurut daerah Muslim itu setan masuk Islam. Kemudian setan juga kencing di telinganya orang Islam. Setan juga tidur di hidungnya orang Muslim. Muhammad mengaku dirinya ada setan. Ini kamu mau kaji tema atau mau bertanya, Dinda Jeffrey? Bentar, ya ya bentar. Kamu mau bertanya, mau bertanya Ya. atau kaji tema? Loh, Biar gini. terarah diskusi kita loh. Oke, Tadi aku katanya ulangi mau ya. kaji tema. Iya, ini mau tanya. Oh ya, silakan. Iya, jadi kenapa orang Muslim dekat dengan setan gitu loh? Pendampingnya juga setan, Muhammad ada pendamping setan, dan kita masuk Islam itu loh. Padahal Yesus itu melemparkan setan. Kenapa Karena orang jawabannya- Muslim dekat sama syaitan? Tidak ada data baik dalam Quran maupun hadis dikatakan orang Muslim dekat sama syaitan. Tapi Yesus dekat sama iblis ada. Mereka sohiban. Coba baca, buka Sal, Matius 4 nomor 5 Sal. Sampai dibawa dia jalan-jalan. Matius 4. Coba kalau nggak salah Matius 4 nomor 5 baca dulu. Dibawa dia jalan-jalan. Kalian yang dekat sama setan. Coba. Oke. Kemudian iblis membawanya ke Tunjuk kota layarnya, suci layarnya, dan layarnya, menempat. layarnya. Nanti kita dibilang apa? Fitnah. Nggak boleh. Tunjuk layarnya aja. Nah. Nah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Nah. Satu-satunya Tuhan yang bisa dibawa iblis jalan-jalan cuman Tuhan Klenten. Kau ngomongin dirimu sendirinya itu. Ada pula Tuhan dibawa jalan-jalan sama iblis hingga enggak ada. Lagunya ada itu. Pada hari Minggu ku dibawa iblis ke bait Allah. Naik delman sepatuku udah duduk di depan. Tuhan Oten diboyong sama iblis. Sekarang hubungan apa, sedekat apa sih beliau tuh sama iblis sampai mau dibawa jalan-jalan? Enggak aja, Ten. Bicara tuh pakai data, kita pakai data loh. Kau yang nggak pakai data. Tuh Faruk baca WA aku. Lanjut. Perasaanku nggak enak ini kalau suruh baca WA. Bacalah. Baca WA aku. Mesti kali dibilang Bang Faruk.
Belum semua dibaca. Baca WA aku. Aku Kau lagi narasi dulu lah, Sal. Kok terdiam kau? Kau nggak bisa jadi host kayak Ada gitu. apa? Narasi dulu kau. belum Faruk, coy. Apa mau ku sampaikan nih? Segan aku. Malah kan malah Takutnya nanti rungkat aku itu. Woi itu Nora. Itu Nora. Udah aman itu. Jangan kau jelek-jelekkan muka. Assalamualaikum Ustaz Dio. Waalaikumsalam. Nah gitu dong. Alhamdulillah live lagi kita. Ustaz dia aja kangen Bang Faruk. Enggak, aku lagi ada problem aku jadi agak down. Ya udahlah masuk rumah Bang Faruk aja lah biar semangat dikit ya. Mana nih oten-oten nak sini lah kalian, ku maki-maki kalian ke sini yuk. Naik Loh, oten sini. bagaimana bisa Ustadz? Bagaimana bisa Ustadz kau punya problem sementara aku masih hidup Ustadz? Hah? Enggak loh, gini Bang, aku nih apa? Mungkin karena nggak memperhatikan kali ya. Di Qadar Allah itu kita ada bimbingan. Aku tuh hari ini bimbingan tesis harusnya Bang Faruk. Harusnya. Aku aja kalau punya problem itu aku cerita sama Ustadz. Nah, Ya, ketika kan. Ustadz dia punya problem sementara aku masih hidup, kenapa problem itu masih ada? Siap. Enggak, aku cuman ini aja sih. Keselnya tuh karena aku nggak tahu ya mau Qadar Allah sudah terjadi lah. Jadi hari ini tuh aku ada bimbingan tesis. Yang tadi malam kan aku diundang oleh Bang Kumar kan ke Bang Dio. Ya, Nanti Bang. malam Ya, ya, Kak. nanti malam ya. Nanti malam. Insya Allah. Ya, insya Allah Kak. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Ya, amin. Lama kali malam. Wea. Kau juga itu lucu kali kau. Kau aja belum ada. Kali nanti malam. Sekarang juga. Bang Dio, baca WA. Iya. Mana ada WA-nya? Apalagi Kak Nora nih. Bener itu, telat masuk dikit kau udah mengamuk, apalagi telat nanya. Tengok kan? Mereka tenggelam dua-duanya. Aduh, oke. Kak Nora bentar aku sambil bikin ini ya. Aduh. Oke. Sebentar. Untung aku levelkan pakai itu. Nah, Cek sebentar. WA itu, cek WA. Udah. Astagfirullah, barakallah, itu Faruk, itu. Aduh, baiknya kau itu. Allahu Akbar. Itu kok baik kali kau tuh. Masya Allah. Apa maksudmu tuh? Bagi lampu. MTLAT.
Bang Dio ya. Kenapa Pak Winata? Assalamualaikum Pak Winata. Waalaikumsalam. Bagilah kalau senang. Ah, masa Pak Winata mau pakai apa? Mau pakai mukena? Enggak lah, enggak. Ayo Ten, naik Ten. Silakan Dinda Oten naik. Sal. Bernarasi dulu kau. Ada antum nih bang, aku segan nih bang. Pak Winata kita suruh dulu bernarasi. Ini ada Pantas Manjunta ini. Pantas Manjunta. Oke, Pantas Manjunta. Selamat Cek WA itu. pagi, Islam Kristen. Selamat siang. Oh ya, selamat siang, nggak apa-apa, selamat siang. Islam Kristen Pak? Pengikut Kristus. Buset. Kenapa bang? Kenapa kok Nggak, saya buset? tanyakan Bapak Islam Kristen. Saya pengikut Kristus. Ayo, biasanya Laskar Kristus harus berani open camp. Kan ada lagunya. Saya bukan pasukan Bernana, pasukan Naninu, pasukan Nanene. Ayo dong, open camp lah. Pengikutnya dikit. Pak, saya bertanya Bapak Kristen apa Islam, bukan pengikut Kristus. Iya, open camp lah. Bapaknya masih sedikit. Yalah, kan nampak kali nipunya kan? Saya Nggak saja bisa. udah bisa. Enggak, saya aja udah bisa undang di open cam ini, kamera. Nih, undang. Wih, ya ampun. Udah, coba dulu. Coba. Udah saya bantu loh, saya bantu buka loh itu. Terima. Terima, aku udah bikin simpan. Dibuka Halo. Bapak kameranya dibuka. Kan ada Kameranya. Nah, silangnya itu ditekan biar supaya pleng gitu. Ntar saya buka dulu pintu ya, gelap banget. Ayo, open cam lah. Nih, udah aku besarkan. Saya undang Anda. Nih, tuh. Halo. Udah open cam, buka. Udah. Mana? Apa? Halo. Udah nampak. Gitulah. Itulah. Dinda. Silakan itu Faruk. Silakan Dinda Pantas. Kalau mau bertanya silakan Dinda karena kamu sudah open cam. Saya hargai open cam Anda. Dengan saya izinkan Anda bertanya kepada Babang Faruknya, ya. Ingat, selama kamu itu kondusif. Pak Winata, kemarin Bapak kena banned itu Pak dengan pakai efek itu Pak. Ya, selama Anda kondusif, ketika Babang Faruk ini menjawab, Babang Faruk tidak akan mirroring kepada imanmu. Tapi kalau Anda tidak kondusif, saya akan mirroring ke iman Anda. Dinda Pantas, silakan Dinda, bertanya Dinda. Apa yang ditanyakan Dinda Pantas? Silakan. Itu apa judulnya kak? Kan itu ada tulisannya itu. Oh, Oten bebas tanpa aturan. Apakah Oten itu bebas tanpa aturan atau Kristen itu bebas aturan? Bebas tanpa aturan. Jika memang Kristen itu punya aturan dalam segala hal, ya, boleh Dinda Pantas paparkan di sini. Aturan apa yang dimiliki oleh teman-teman Kristen dan siapa yang memberikan aturan itu terhadap kalian? Kenapa? Kami tidak ada bebas aturan. Kami tetap punya aturan.
Kenapa Dinda pantas? Kami tetap punya aturan. Iya, aturannya apa Dinda? Berupa larangannya, kalian dilarang ngapain? Contoh nih, dalam hal makanan. Adakah larangan bagi kalian perihal tentang makanan? Larang memakan makanan yang haram, yaitu contoh yang korupsi. Di mana datanya Dinda? Datanya Dinda. Korupsi itu bukan makanan. Korupsi itu perbuatan, bukan makanan. Yang saya tanyakan makanan. Adakah pengharaman atau larangan makanan dalam iman Kristen? Jangan Anda katakan korupsi. Korupsi itu perbuatan, bukan makanan, Dinda. Silakan. Makanan apa yang diharamkan atau yang dilarangkan di dalam iman Kristen? Silakan. Tuhan menciptakan ternak ikan, pasti ada gunanya. Jadi tidak usah kita berbuat halal haram gitu. Kalau nggak suka kita, nggak perlu kita makan. Nggak perlu, kayak ular, nggak usah makan. Tapi kalau ada yang mau makan ya terserah, urusan dia. Oh, berarti nggak ada larangan ya? Nggak ada larangan ya secara eksplisit di Bible perihal makanan yang dilarang untuk iman Kristen, nggak ada. Pantas, Dinda. Dinda pantas. Sinyalnya pun BPJS. Pantas. Oi pantas. Pulang ke rumah bapak. Dinda, Dinda. Ayo silakan lagi buat adik-adik Oten. Kita cukup kooperatif ya, cukup adil kita di Komal kita ini. Kalau adik-adik Oten itu mau on cam, kita izinkan kalian bertanya gitu loh. Tapi kondusif ketika bertanya, biar bisa kita berikan jawabannya. Nggak usah takut lah kalian, nggak usah malu lah kalian, ya kan? Karena selama ini kami pura-pura nggak tahu ajanya, padahal kami tahu. Silakan. Ada siapa lagi nih? Yuk si Jepelin lagi. Nomor dengan Rob. Gimana Dinda? Sudah baca Matius 4 nomor 5 tadi? Ya, di mana Yesus dibawa oleh iblis? Oke. Jadi Yesus terakhirnya mengusir iblis dan Saya dia nggak tanya juga itu. Bentar, Saya nggak tanya itu. Iya sebentar. Saya nggak tanya itu. Iya. Yang tapi saya Yesus tanyakan. mengusir iblis dan dia Yang saya mengusir tanyakan, iblis. ada kedekatan apa Yesus dengan iblis? Tidak ada, hingga karena dia mau mengusir. dibawa. Dia mengusir iblis dan dia dari malaikat. Lah pertanyaan sekarang, kenapa setan Saya nggak tanya itu, Dinda. Kenapa setan Dinda masuk Islam? Jeffrey, Dan Dinda kenapa? Jeffrey, Nih, Dinda hai Muslim. Dinda Ini, Jeffrey, hai- dengar dulu abangnya ini, Dinda. hai Muslim. Di dalam Matius 4 nomor 5, di Iya. situ dikatakan Yesus itu dibawa oleh iblis. Oke. Kan gitu. Habis itu terakhirnya, selanjutnya Yesus mengusir iblis. Tahu Saya nggak? nggak tanya itu Loh, loh. ya kamu kan bilang, oke. Saya nggak tanya itu. Kenapa? Kenapa setan masuk Islam? Saya nggak tanya itu, Dinda. Hai Muslim, Dinda kenapa Jeffrey. setan masuk Islam? Dan kenapa Oke. Muhammad diberi pendamping setan? Dan kenapa Oke. setan kenceng di telinga orang Muslim? Kenapa Oke. setan juga tidur di telinga di hidung orang Muslim? Ya, Pak jawab. Oke, satu-satu dulu kita bahas Oke, silakan. Dindanya. Satu-satu dulu kita bahas Silakan. ya. Oke, silakan kamu paparkan dari mana kamu dapat data setan itu masuk Islam. Oke, aku jawab ya. Di Iya, dalam datanya. Hai Muslim, Muhammad mengatakan bahwa dia setan. Iya. Hadis riwayat Muslim nomor berapa, Dinda? Baru. Nomor berapa? Baru. Udah ya. Di dalam Hadis riwayat Muslim nomor berapa, Dinda? Banyak. Iya, kasih ayatnya lah nomornya. Sebentar. Iya. Hadis riwayat Muslim nomor sekian gitu Diam, loh. diam dulu. Loh, kok diam? Jangan Kamu cewek. yang salah ngomong, Jangan aku yang diam. cewek kamu. Kamu kayak bencong, ayo. Aku ngomong Diskusi itu pakai data, Dinda. Nih, Contoh kamu kayak ngomong ini. gantian. Nih, tengok nih. Gantian. Nih. Dalam. Oke, saya ya.
di dalam buku Ini 540 Dinda, nih, pakai data Dinda, ini Dinda, data ya. Saya Buku bicara pakai data, 540. kau nggak pakai data. buku Nih. 540 Nih, di dalam Matius 4 nomor Buku 5 540. dikatakan, kemudian iblis membawanya, yaitu kaki di Yesus, neraka. ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan baik dia Allah. naik surga ya. Dia kemudian mengusir. Saya nggak tanya itu loh. Saya lupa siapanya itu. Siapanya itu. Saya nggak tanya itu. Siapanya itu, Farouk? Saya nggak tanya itu. Siapanya itu? Saya nggak tanya itu. Nah, Diam sekarang dulu Farouk. Dinda, dengar dulu Dinda, saya harap kamu bisa berdiskusi. Di dalam Matius 4 nomor 5 Kenapa ini, tidak? siapa yang membawa Kenapa? Yesus? Iblis yang membawa Yesus atau Aku jawab. Yesus yang membawa iblis? Aku Hah? Yesus Dinda? masih iblis ya. Ya kamu Dinda, dan dari halo di dalam masuk ayat ini, Islam. di dalam ayat ini, mampukah iblis membawa Yesus? Setan masuk Islam. Kemudian Iya, kamu nggak bisa tunjukkan data loh Dinda. Abangnya tunjukkan data. Di dalam ayat ini, Kemudian, bukankah Muhammad iblis ada membawa setan. Yesus? Muhammad ada setan. Bukankah iblis membawa Yesus? Kenapa Musa tidak kabar? Ya, di dalam Matius 4 Kenapa, nomor Sah? 5, bukankah Beragama. iblis yang membawa Yesus? Kenapa seagama Farouk? Hah? Jijiknya, ditunjukkan Bible jijiknya. Kenapa seagama Farouk? Jijiknya. Kenapa Farouk? Hah? Kenapa seagama dengan setan? Kamu jahat Kenapa? Farouk. Kenapa Kenapa tidak? Muslim seagama dengan setan? Tidak ada Dan kenapa datanya Muhammad Dinda. punya setan? Dan kenapa setan Tidak ada penting di datanya. telinga orang Muslim? Dan kenapa setan Yang sepakat hidup dengan dalam hidup iblis orang itu Muslim? Kristen Dinda. Cuman Kristen yang sepakat sama iblis, nggak percaya. Nih, tengok nih. Kamu Korin baju kosong. Nih, kita baca lagi ya pakai dalam Matius tentara. 4-nya nomor 1 sampai 10. Kamu coba Nih kita lihat. baca nih. Jadi Tengok nih kenapa? datanya Dinda. Kenapa, Jangan bro? kejang-kejang Dinda ya. Baru kenapa? Nih, Kenapa baru? nih. Apa kata Kamu jawab iblis di dulu. dalam Matius 4? Kamu jawab Jika ya. engkau anak Kamu Allah, jawab. jatuhkanlah Supaya dirimu ke orang-orang bawah. tahu. Kan Yang pertama kali mengatakan Yesus anak Allah itu adalah iblis. kamu jawab Baruk ya. Dan pernyataan Kenapa, iblis yang mengatakan Yesus anak Allah diaminkan setan oleh masuk Kristen. Ketika iblis mengatakan Yesus anak Allah, Mama, kamu Kristen seagama. pun percaya Yesus itu anak Allah. Apa Baruk dengan setan? Maka hubungan antara iblis dengan Kenapa Kristen Muhammad itu sangat juga seagama dekat. setan? Ini lagi datanya. Kenapa, Faruk? Iblis menghasut Yudas. Ini. Saya Ini belum jawab datanya. pertanyaanku ya. Kenapa setan masuk Islam? Datanya nggak ada itu Dinda. Kenapa setan masuk Islam? Ya, nih. Ya, kenapa? Di dalam Muslim Yohanes seagama 13 dengan nomor setan. 2, mereka sedang Dan makan kenapa? bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Karena Iskariot, Muhammad mengaku anak Simon, dirinya untuk adalah mengkhianati setan. dia. Jasa Dalam ayat iblis Muslim, dalam iman Kristen Muhammad itu cukup mengaku besar. bahwa dirinya adalah setan. Kalau saja iblis pada saat itu tidak Dan menghasut kenapa? Yudas, Kalau iblis maka itu Yesus memang- tidak akan diserahkan kepada pengadilan agamanya Romawi. Nah, karena Muslim iblis berhasil 27, menghasut Yudas, alhasil Kenapa? dalam Matius 26 Al-Witr dari nomor 1 sampai 3 sampai dengan 39 sampai dengan 50 Ayat Muslim, Yesus ayat itu Imam ditangkap oleh Muslim. tentara Romawi. Lalu dia disalibkan dan mati. Kalau iblis tidak menghasuti Ayat Yudas, Muslim, kau 27, Jeffrey nggak punya 49, Tuhan-Tuhanan. Kenapa Kau nggak punya Al-Witr Tuhan-Tuhanan, Jeffrey. menginginkan Gitu loh. penyembahnya berbuat dosa? Matius Bro? 4 nomor 5. Imam Muslim. Iblis. Di mana Dinda Jeffrey? Ada hubungan apa Kristen dengan Baru- iblis? Ayat Imam Muslim. Apa? Ayat Imam Muslim 2749. Berapa? Imam Muslim Iya. 2749. Kenapa 27? Allah itu menginginkan penyembah? 2759. Padahal di Alkitab banyak.
Ya, kita udah sepakat ya. Ternyata punya iblis itu yang pahlawan bagi menginginkan Kristen agar ya. Sepakat berdosa. ya. Sementara Allah juga 2759. menginginkan berdosa, manusia berdosa. Di dalam Nih. ayat Imam Muslim 2749 Bro. Buka ya Bro. 2749. Ayat Imam Muslim 2749. Ayat Imam 49 ya. Muslim Oke, pelan-pelan 2749. Dinda. Pelan-pelan, gak usah kejang-kejang ya, pelan-pelan. Oke, baca Bro, baca. Nih, kita buka datanya ya. Ya. Kau tunjukkan di mana di situ tertulisnya Muslim. Ayat Imam Tengok. Muslim. Telah menceritakan ya. Nih, Muhammad bin Rafi telah menceritakan kepadaku, Abdul Razak menceritakan kepada kami, Ma'mar mengkabarkan kepada kami, dari Ja'far al-Jazari, dari Yazid bin al-Saham, dari Abu Hurairah, beliau mengatakan Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian tidak berbuat dosa, tentu Allah menghilangkan kalian dan Allah akan mendatangkan suatu kaum yang berbuat dosa. Apa ini? Iblisnya mana? Ngeri Bro, ngeri. Iblisnya Bro. mana? Itu ngeri. Kalau di Alkitab itu iblis yang menginginkan berdosa itu. Ternyata Mana di iblisnya? kita malah Allah sendiri. Itu di Alkitab tuh iblis menginginkan agar manusia berdosa. Nah ini Mana ternyata iblisnya? Allah menginginkan agar manusia berdosa. Bro. Kalau Mana kamu tidak berdosa, data Bro, yang kau kamu sampaikan? diganti oleh Nah, diskusi itu ini Ginda, tengok. Aduh, kalau Kejadian nggak berdosa. 6, Makanya ini apa? aku pakai data lagi. Kejadian 6 Banyak musuh nomor 6. Nih. manusia membunuh. Nih, kita mulai dari kejadian 6 dulu nih. Bukan dosa, Bro. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia Itu final dari dan hal itu melukai hatinya. Ini lebih cocok ini. dari suatu perdebatan. Tuhan kau nyesal menciptakan Jadi, manusia. Final perdebatan Sementara dalam adalah 2 Tesalonika 2 nomor 11 ini dia. mengetahui Tesalonika siapa 2 yang nomor menginginkan 11 ini. Nih, agar 2 manusia Tesalonika berdosa. 2 nomor 11. Itu finalnya Nih. Bro. Dan Itulah siapa sebabnya Tuhan Kristen mendatangkan Tuhan yang kesesatan berkata atas surga mereka melarang manusia berdosa. yang Sebaliknya menyebabkan mereka percaya Allah akan itu malah dusta. menginginkan agar kamu berbuat dosa Bro. Ini yang Kalau menyesatkan nggak ini. berdosa kamu akan dihilangkan Bro. Kamu akan dihilangkan, melarang. diganti Oke, kaum kita lain. buka lagi Bro. Hosea. Tahu nggak Bro? Nih, Itu Hosea. final dari perdebatan. Hosea Kamu 4, mau ngomong apapun nih. nggak percuma Bro. Nih, Karena terbukti Hosea 14. Allahmu itu Tidak menginginkan ya, Hosea berbuat dosa 14. Nih, nggak usah kencang-kencang lah kok Dinda. pada Nih, Alkitab yang nih menginginkan dalam berbuat Hosea sesuatu yang satu 14 yaitu apa kata Tuhan Kristen? kenapa Allahmu itu menginginkan berbuat Tuhan dosa? Kristen Kenapa tidak Allah akan menghukum demikian? anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina. Atau Kalau menantu kamu baca, menantumu perempuan kamu juga sekalipun neraka mereka punya bersundal. dalam buku ini nomor 4 Sebab mereka sendiri mengasingkan Kori diri bersama-sama dengan 470. perempuan-perempuan sundal Allah juga di neraka. dan mempersembahkan Kalau baca korban-korban lagi. bersama-sama dengan sundal-sundal bakti. Itu menunjukkan Dan kalau itu umat tidak berpengertian akan runtuh. kalau itu merealisasikan setan. Tuhan kau tidak menghukum kalau istrimu itu berzina. Satu leman Jadi, dua. Allah juga Tuhan menginginkan agar kau tidak pengguna menghukum kalau berdosa istri kau berzina. di dalam air tadi kamu baca Bahkan tadi. kalau istrimu Terus jadi terus ya. pesundal, Oke, dia duluan terus masuk terus. surga. Udah jelas ya. Matius Jadi yang 21:31. menginginkan berbuat dosa adalah Nih, Matius 21 nomor 31. Duluan masuk surga itu pesundal, Selesai, bukan baru wanita kerampung. Kristen. Nih. Apa katanya di sini? Siapakah Lanjut, di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak bapaknya? Jawab mereka. Salah Yang baru. terakhir, kata Yesus kepada kan mereka, baca baru aku itu. berkata kepadamu, Mau tidur kan sesungguhnya baca. pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan Berdua sundal dosa. akan mendahului kamu masuk dalam Ya, kerajaan Allah. Ternyata berdasarkan ya. Matius 21:31, yang duluan Bye-bye. masuk surga itu bukan perempuan Kristen. Bye, sweet. Yang duluan masuk surga itu pesundal. Nggak ada satu ayat pun dalam Bible di mana dikatakan perempuan Kristen duluan masuk surga, nggak ada. Jefflin, sebaiknya jadikan istrimu tuh sundal-sundal bakti biar masuk surga duluan.
Supaya dia lebih mantap jadi sundalnya dan banyak pelanggannya, nggak usah ditarif, nggak usah dibayar ajaran apa itu, masa pesundal duluan masuk surga, nggak aja kan? Berpikirlah Dinda, ya. Berpikir Dinda, sadarlah kalian Dinda, ya. Makanya berkali-kali saya sampaikan buat adik-adik Oten, ya, kalian berupaya mencari-cari keburukan dari iman Islam, sementara ya Bible kalian dan pemahaman iman kalian pun masih berantakan. Berantakan, berserak gitu loh. Kau membahas tentang hadis itu tanda kekuasaannya Allah. Mau kau bertakwa atau kau tidak bertakwa itu tidak berpengaruh terhadap kehendaknya Allah. Karena apa? Bahkan seandainya pun seluruh manusia di atas bumi ini bertakwa, jika Allah berkehendak pada suatu masa bumi ini akan berakhir, bumi akan berakhir. Tapi orang yang bertakwa akan ditempatkan ke tempat yang nikmat, yang penuh dengan keindahan, bersifat kekal selama-lamanya. Itu makna hadis itu tadi. Kehendak Allah itu tidak bisa diintervensi dengan bertakwa atau tidak bertakwanya manusia. Jika Allah sudah berkehendak bumi ini akan berakhir esok hari, ya, bertakwa atau tidak bertakwanya manusia itu tidak mengintervensi kehendaknya Allah gitu loh Dinda. Ada nggak sih adik-adik Kristen ini yang bisa berdiskusi baik-baik, santai gitu loh? Jangan kepenuhan Roh Kudus lah. Jangan kepenuhan Roh Kudus. Gini ya teman-teman ya, sejauh ini ketika kita berdiskusi, lawan diskusi kita teman-teman Kristen ini hanya menunjukkan dan mengekspresikan kebenciannya. Kebencian dan kebencian aja yang ditunjukkan. Syaitan itu bukan makhluk, tapi sifat. Syaitan itu sifat, bukan makhluk. Yang pantas untuk din Islam itu makhluk. Sama halnya gitu loh. Ketika ada seseorang sebelum dia Islam dia pencuri, yang masuk Islamnya itu orangnya, makhluknya, bukan pencurinya. Sementara perbuatan dia yang mencuri itu diharamkan di dalam Islam, tidak boleh dibawa. Setelah dia jadi Islam, dia nggak boleh lagi mencuri karena perbuatan diharamkan. Setelah setan itu, jin itu tadi, makhluknya itu jin, masuk Islam, maka sifat setan harus dia tinggalkan. Yang masuk Islam itu bukan setannya, tapi makhluknya. Makhluk itu ada dua, manusia dan jin. Jinnya yang masuk Islam. Setan dari golongan jin itu iblis. Setan dari golongan manusia itu Oten. Karena apa? Oten mengajak kepada menyembah kepada selain daripada Allah. Gitu. Padahal si Gondrong udah mewanti-wanti Bang Faruk ya. Oh iya. Oke, Lone, selamat bergabung Lone. Lone. Halo Lone. Lone. Oke, kita naikkan lagi yang lainnya. Ada Bubut. Bubut, selamat pagi Bubut, menjelang siang. Bubut. But. Pentek ya. Halo Bubut. Ngeri aku bayangkan aksi kesibukan Faruk di surga nanti. Oh, masih mending Bang, kau kena tusbol justru. Kau lebih ngeri. Pendarahan duburmu, pendarahan. Kau yang dihantam, bukan kau yang menghantam. Bukan gak ada dalam kitabmu, ada, cuman kau ingkari. Kau baca itu Wahyu 19 nomor 7 Dinda. Itu buktinya kau Jose penyakitan. Kau lebih senang dihantam duburmu daripada kau memanfaatkan nonotmu. Maka
Makanya nggak heran di Jerman sana, di luar negeri sana, laki sama laki dikawinkan gereja. Dan benar kata pendeta Mel Atok, Islam itu adalah benteng terakhir benteng terakhir negeri ini dari pencegahan terhadap LGBT. Islam benteng terakhir, pendeta yang mengatakan. Kalau Islam mayoritas Kristen, kata dia, di mana ada kantong Kristen, di situ kebejatan moral gila-gilaan, kata pendeta. Indonesia bang, bukan Islam. Kalau Indonesia mayoritas Kristen. Iya. Kau lebih senang ditekan. Kenapa kau lebih senang? Ya, Dinda Josi. Kenapa kau lebih senang ketika belakang kau tuh dihantam? Kau lebih senang belakang kau dihantam daripada kau memanfaatkan nonotmu. Ya enggak aja. Siap-siaplah kalian. Berdarah-darah apa nanti? Jangan lagi kamu menusuk diriku dari belakang. Pantasan aja Bang Paru ya. Itu sakit minta ampun, sakit minta ampun. Cuma nih mau ku ingatkan Jose, dia itu Bani Israel. Oh, Bani Israel. Hati-hati kok Jose sama Bani Israel. Nggak bernapas kok, nanti kena hantam sama Bani Israel. Loh, akunku yang satu lagi kenapa gak naik, Sal? Gawat kita nih. Loh, nggak benar aku dimarah-marahin. Nah, pantasan aja Bang ya, pas mereka tuh apa mau dikubur tuh pakai jas Bang ya. Mau ini mau nikah. Mau kawin. Pan Yesus apa si Gondrong udah mau wanti-wanti kan, memberikan peringatan akan ada orang munafik dari kalangan ahli Taurat yang akan membuat agama baru kemudian menyebarkannya. Yes, si Gondrong itu udah mewanti-wanti di mana itu tertulis, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Dan mewanti-wanti. Tetapi mereka tidak membuka matanya. Apakah mereka itu Yahudi? Tidak. Apakah mereka itu Islam? Tidak. Siapa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang munafik menjelajahi daratan, menjelajahi lautan dan daratan? Siapa itu? Jika dikatakan orang Yahudi itu tidak akan masuk gitu. Tentu tidak orang Yahudi. Mungkin karena selama hidupnya Yesus pun mengikuti ibadah dan hukum Yahudi. Contohnya beliau disunat dan lain berbagai macamnya. Beribadah di sinagoge. Kalau dikatakan orang Islam, tidak juga. Karena Nabi Muhammad bukanlah orang Farisi maupun ahli Taurat. Sejak kapan Nabi Muhammad ahli Taurat? Makanya di Matius 7:15-16 itu, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyabar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Sapa tamu dulu dong. Bang Amar Davi, selamat siang Bang. Bang Amar Davi dan Amanda, selamat siang. Di sini di batas Komal ini, ingin ku kenangkan kembali hotel yang lebih sudi, belakangnya dihantami tanpa berpikir manfaat nonotnya lagi. Oh ye, Rintangan yang datang silih berganti. Ketika hidup di dalam dunia ini, malah ingin diganti dengan dubur yang dibalbali, dihantam hingga tiada bentuk lagi. au 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 au.
kenang lagi cita-cita dan harapan Oten ini di saat kubur dibalbali, Aduh sakitnya. dihantami oleh orang Yahudi yang besarnya lebih dari segini. Pak Rizal Map nanya judulnya apa katanya. Ini baru proses, Pak. Belum, masih proses ini, masih proses. Hai Oten, pakailah hati nurani. Sayangi Nonot, jangan sia-siakan belakangmu ini. Asik. Engkau harus tahu, beliau orang Yahudi Kenapa? yang ukurannya pasti begini. Tarik Bang Paru. Kenang lagi saat aku berdiskusi dengan Oten yang longor ini, mematikan hati, merelakan duburnya dibantai lagi. Semakin pilu aku melihat Oten. Hai Oten, sadarlah dirimu, kau hanya untuk pemuasan nafsu beliau. Apa Bang Paru? Dihantam lagi belakangmu tanpa hati. Yang penting beliau terpuasi. Angkat kakinya saudara. Berdarah lagi dan semakin berdarah lagi saat tuburmu dihantam nanti. Kau harus tahu diri, dia orang Yahudi yang Kemana? punya ukuran lebih dari segini. Sakit loh Ten. Lebih dari segini loh Ten. Bang. Menganga dubur. Ya, waalaikumsalam. Silakan Bang Hari, silakan. Halo Bang Faruk. Ayo Bang Hari. Ya, Jain dong, diberkatilah Bunda Dian. Bisa saya. gini Bang, mau konfirmasi ke Bang Sal di Komal Bang Pelik ada nama Sal Pasar Ibu juga tuh Bang. Oh itu penghujat, kemarin dia sini diblokir dia. Oh. Iya makanya Dia- saya kasih informasi ke Bang Pelik tuh. Paten itu ya Bang ya? Iya itu kan itu. Dia dendam kali sama aku gara-gara temanya kemarin itu aku katakan Yesus itu janji palsu. Dibuat Bang, nama Bang Paru kan kemarin sama Kak Nora juga dibuat. Nora dan Sal Pasar Ibu adalah anak pesundal katanya. Nauzubillah min dzalik. Oke, lanjutan Bang. Saya cuma konfirmasi aja Bang Sal. Terima kasih Ya. Bang Faruk. Assalamualaikum. Makasih banyak Bang Heri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sapa dulu nih. Amanda, selamat bergabung Amanda. Amanda. Halo Amanda. Oke, Dedi Tota, selamat bergabung. Dedi. Ya, assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Dedi. Ini kita lagi naik sendiri nih. Kenapa nih? Oh, kepencet berarti Bang Dedi ya. Oh, mungkin ya. Oke. Siap. Biar kita lanjutkan lagi Bang ya lagu Yahudinya Bang ya. Oke, nyimak di bawah dulu Bang Dedi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di batas Komal ini
Diriku setia tuk menanti datangnya Oten ini yang akan dihantam Yahudi. Hingga dubur babak belur mirisnya hati. Rintangan yang selalu datang mengganti ketika hidup di dunia yang fana ini. Malah nanti diganti dengan dubur di Bal-Bali. Tapi Oten sambut dengan senang hati. Ku kenang lagi akan janji-janji Yahudi yang diberikan untuk Oten ini. Au au au. Perkawinan nanti antara laki dan laki. Oten gak tahu Yahudi gedenya segini. Oh Oten, bukalah hati nurani. Kasihani duburmu yang akan dibal-bali. Darah berdarah lagi belakangmu itu nanti. Jerit tangis merintih dalam hati. Angkat kakinya saudara. Kenang lagi saat mendengar janji-janji yang akan didapati oleh Oten ini. Mirisnya hati ingat duburmu di Bal-Bali oleh Yahudi yang gedenya lebih dari segini. Angkat kakinya saudara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini Le, ada yang saya undang hari ini di Komal ini Le. Dia udah mau, dia dengan senang hati dia mau hadir bentar lagi nih. Udah saya share ya Le, ya. Ya siap, kita tunggu Le ya. Ya, kita kasih arahan dia Le. Namanya siapa? Nama akunnya siapa Le? Ekon Diadara Le, Ekon Diadara. Siap, Masya Allah. Udah saya share ya Le di WhatsApp dia Le, ya. Ya, sama-sama kita tunggu aja di atas dia Le ya. Nanti kalau udah muncul dia, aku kabar Le, suruh naikkan aja, suruh tapping dari bawah biar kita naikkan ya. Oke, siap Le. Ya, siap. Oke, Fermi Vino, selamat gabung Fermi Vino. Judulnya gede segini. Oh, Bang. Judulnya belakang dihantam Yahudi itu Bang. Ya, judulnya belakang dihantam Yahudi. Besarnya segini Bang Faruk ya. Yang gedenya lebih dari segini. Sakit lah Ten, sakit. Kok abang yang udah ini? Ya bayangkan asal. Maaf cakap ya. Kita kalau buang air besar saja istinja kita membersihkan itu kita. Kalau kesentuh sakit loh Sal. Konon lagi ditusuk sama ukuran yang lebih dari segini Sal. Panjangnya Bang. Aduh, kalau panjangnya jangan dicoba lah, jangan ditanya lah Yahudi Sal. Aduh Sal. Yahudi nih boy. Fermi Vino, selamat bergabung Fermi Vino. Ya silakan adik-adik Oten, hilang tappingan kalian kan. Hilang tappingan Oten 70 tahunnya hilang. Ku kenang lagi segala janji-janji ini yang pernah Oten sampaikan.
Di suatu saat nanti belakang mereka dihantami berdarah dan semakin berdarah lagi. Hai Oten, pakailah hati nurani, sayangi belakangmu dengan hati. Karena yang hantam nanti itu orang Yahudi yang gedenya lebih dari segini. Teriakan yang datang silih berganti, rintihan dari lisan Oten ini takkan dihiraukan nanti oleh si Yahudi, karena si Yahudi semakin menikmati. Angkat kakinya orang Yahudi. Menikmati, Otennya setengah mati, menahan perih di belakangnya ini. Yahudi menikmati, Oten merintih perih. Aduh dudu, aduh dudu, kata Oten nanti. Astagfirullah. Kalau kita Udah bang, multi dia lah ya. kan? Kalau kita udah multi. Aduh dudu. Tengok Bang Paru. Bang Paru. Nasib dia itu tennya. Bang Paru ini Ya, tangannya. enggak. Apa salah? Ini tengok nih, Kristal Pasar Ibu ini ku blokir aja si Ken Lab nih. Udah multi dia lah, udah multi katanya dia lah. Itu udah si Siapa Ana, namanya? Nggak ada. Econ Dadiara, udah multi katanya dia. Nggak ada multi dia. Coba tapping di bawah biar kita naikkan. Baru tapping dia. Suruh tapping. Iya, barusan saya ditelepon dia. Aku udah multi bang, nggak dinaikin katanya. Nggak ada. Coba tapping dia. Di bawah ini suruh tapping dia. Iya bang Ekon, coba tapping bang Ekon Dadiara, tapping bang di bawah. Ini ngapain dinaikkan? Ini udah nggak pede sama nama sendiri. Bang Econ, di tapping di bawah ya bang. Bang Econ Dadiara, tolong di tapping bang. Ya tapping aja dia. Ada tangga multi juga tuh bang. Dia tuh kalau privat kami nggak bisa naikin bang, itu khusus hostnya bang. Nggak apa-apa kalau dia tapping, kita bisa ketahuan dia privat atau enggak. Tapi tapping dulu gitu loh, biar kita tahu nama akunnya. Karena minta naik itu multinya nggak ada. Tombol multi nggak ada nama dia di tombol multi. Iya. Nggak ada. Berarti dia belum multi kalau bang Paru udah melihat pakai akun host, nggak ada multi. Nggak ada. Di sini, di batas Komal ini, diriku masih sabar untuk menanti Oten yang gak tahu diri, merasa paling berani dengan dubur yang jadi taruhan nanti. Rintangan yang datang silih berganti ketika hidup di dunia yang fana ini, malah ingin diganti dengan dubur dibalbali oleh Yahudi yang gedenya lebih dari segini. Lu kenang lagi berantanya Oten ini nanti ketika dubur dihantami oleh Yahudi yang gedenya lebih dari segini. Oten histeris berkata au au aduh dudu. Ngeri kali ya. Hai Oten, bukalah hati nurani. Dia Yahudi yang ukurannya luar biasa ini.
Kau akan merasakan nanti perihnya belakangmu ini. Kenapa, Bang Faru? Berantakan, berserah hingga ke ginjalmu nanti. Woi, ada bunda tadi, ada bunda ini Dewi, Bunda Dewi. Mana Bunda Dewi tadi? Bunda Alah, Dewi mana? Yang itu loh, yang kemarin nih istri bapak tentara itu. Judulnya bang, judulnya Oten dihantam Yahudi, itu judulnya. Mana Bunda Dewi? Kok Yahudi, ditolak, Oten teman-teman? Yahudi. Bentar, saya naikkan dulu Bunda Dewi. Ada mau disampaikan nggak? Lanjut lu. Ada tamu, aku lanjut dulu. Oke. Bun, tekan multi lagi Bun, nggak sengaja tadi itu moderator kayaknya. Halo Bang Kolbu. Ya, leku. Mana dia? Bang Ekon, Nggak ada. Bang Ekon ada di bawah. Dia ada di bawah. Dia SMS saya ada di bawah. Tapping aja Bang Ekon. Turut tapping. Naik bikin gitu Bang. Bang Ekon tapping naik Bang. Bang Ekon coba tapping naik up gitu Bang. Di tapping Bang Ekon naik gitu Bang. Biar kami bisa melihatnya. Biar moderator bisa lihat Bang dah. Bang Ekon. Saudaraku Bang Ekon coba tapping di bawah naik gitu. Biar moderator bisa melihatnya Bang Ekon. Aduh, mana Bunda tadi ya? Ekon Dadiara, Bang Econ Dadiara tuh. Tolong di tapping Bang di bawah Bang, up atau naik gitu Bang. Biar dinaikin moderator Bang dah. Saudaraku Bang Econ Dadiara. Econ Dadiara itu. Udah tekan multi Bang ya? Kita lihat ya. Malik yang ada di Bang Arrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malik, kaifaluka ya akhi? Khair walhamdulillah. Allah kullu khair. Bang Rahman. Bang Rahman, selamat pagi, selamat siang Bang. Belum ada dia Bang Kolbu. Suruh tapping lah biar kita naikkan dia. Suria dia Bang Pak King. Kita tanya ya. Akhi Malik, Suria. min aina ka anta? Suria. Suria. Naam. Telepon lah Bang, biar ini Bang kita naikkan. Tanya lagi Ustaz. Enggak, udah kenal sih Bang Faruk beliau nih. Kan ada moderator di bawah Bang. Dia pun ampas kelapa itu. Habiskan aja deh.
Bentar ya Lek ya, saya baru telepon dia itu bentar ya, saya turun dulu ya. Saya turun dulu Lek. Ya dia udah siap mau bersahadat katanya. Oke Lek ya, saya pamit dulu bentar Lek. Oke Bang. Siap. Kembali lagi kita bernarasi. Yang tadi kok jadi nyanyi sih. Nah, mereka tuh sering mengkaitkannya, kita sambungin tadi ya, mereka tuh kan sering mengkaitkan nabi-nabi palsu itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kan Gondrong tidak pernah menyatakan nabi palsu itu dari bangsa Arab, kan kayak gitu. Dia mengatakan yang nabi palsu itu adalah dari apa? Orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, begitu. Itu kan wanti-wantinya. Sesuai sama nubuatan kan di 2 Korintus 11:15, jadi bukan suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran, kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Nah, begitu. Sesuai nubuatan di sebelahnya ngobrol sama Fatimah sama Malik. Aku tahunya masih gini nggak bisa apa cuy. Oke, Jan Klena, selamat siang Jan Klena. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan bang? Oh, nggak ada bang, cuma emak aja. Itu Faruk mana? Sal. Kak Paru, Bang Paru ini apa namanya? Hadir. Oh ini ada. Mau ngapain? Baru siap Ada kerja tadi, tamu. ada kerjaanku tadi. Yang HP mana yang nelpon nggak rungkat? HP yang pakai live itu bisa nelpon? Enggak. Nggak bisa. Jadi HP mana? Ini Bang Faruk yang satu ini, device yang satu lagi ini, telepon ini. Oh ya udah aku telepon ya. Oke. Loh, yang telepon siapa? Mute kau itu, mute. Di Berkia, Cina Bang Indra, Barakallah. Siapakah orang-orang itu yang dinubuatkan? Secara tegas dia memperingatkan berhati-hati terhadap orang-orang Farisi, orang-orang munafik dan nabi palsu yang menyamar menjadi domba, tetapi di sisi lain ialah yang membantai apapun. Apakah mulut dia itu lebih suci daripada si dia? Karena tertulis, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Beda kelas sama Nabi Muhammad SAW, yang selama hidupnya bahkan sebelum menjadi Nabi, beliau terkenal adalah orang yang jujur, baik, amanah di daerah Jazirah Arab. Luar biasa. Sejak kapan Nabi Muhammad waktu masih belum menjadi Nabi itu pembohong, menipu, apalagi pembunuh? Nggak pernah. Nggak pernah. Nabi Muhammad itu adalah orang yang amanah. Makanya dikatakan Al-Amin.
Jadi orang-orang yang dikatakan tadi, yang dikatakan demikian, celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan yang menjelajahi daratan. Siapakah orang itu yang menjelajahi lautan dan daratan? Yang menjelajahi kota-kota? Siapa? Yang menjelajahi kota Tesalonika, Korintus, Athena, Filipi, Efesus, Troas, Tarsus, Derba, Listra, Ionika, Bersa, Makedonia, Malta, Roma, Antioquia, Melatus, Siprus, Pafus, Ikonia, Kolose. Siapa itu? Itu yang dikatakan, yang diwanti-wanti. Tetapi berdasarkan keimanannya, pokoknya tetap Tuhan. Pokoknya dia tetap Tuhan. Astaga. Kurang apa lagi mewanti-wanti? Dengan kalimat apa lagi menyampaikan? Oke bang, aku tak tahu. Selamat siang, menjelang siang. Islam Kristen bang. Aku tak tahu. Aku tak tahu siapa yang kutuankan dalam hatiku, si gondrong atau si aku tak tahu. Kok koneksiku buruk ya? Sama kayak aku tak tahu nih. Halo? Nah, bahkan kita ya teman-teman ya, saudara-saudaraku, kita tuh meyakinkan adanya dulu hukum-hukum yang dilakukan oleh nabi-nabi kita yang dari kalangan Yahudi pernah ada. Kayak gitu. Ada hukum-hukum yang sampai sekarang Allah abadikan di Al-Qur'an. Ada sekarang yang Allah abadikan di Al-Qur'an itu, hukum-hukum itu. Termasuk apa? Termasuk menghargai bahwasannya bentuk menghormati pada di waktu itu. Ini siapa sih? Aku tak tahu. Selamat siang. Siapa sih ini? Mana itu tahu ya? Oke. Nakia, selamat siang Nakia. Aduh, tidak, ya Allah. Ya dah, agak sakit deh pot kadinya ni. Hai. Nakia, selamat siang. Kenapa sama? Oh, kadang-kadang nanti. Halo, Assalamualaikum Kak Esti. Waalaikumsalam. Bang Enbrowing, selamat siang Bang. Assalamualaikum Bang Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Faisal mau nanya nih, mau curhat sebentar Bang Faisal. Apa tuh Bang? Jadi gini Bang, sewaktu aku masih lajang nih Bang Faisal,
aku Islam. Cuma aku kan tinggal di rumah Oten. Karena terbatasan ekonomi, aku banyak makan daging babi nih Bang Faisal. Itu cuman itu Bang Faisal. Berapa lama bang abang tinggal di rumah Oten, Bang? Sekitar 5 tahun 6 tahun gitu Bang. Lokasinya di mana, Bang? Di Jakarta. Cuma saya orang Medan, merantau ke Jakarta. Oh, abang Cuma di situ kan karena kita pun ya menahan-nahan lapar juga, ya mau nggak mau ya kita makan juga. Abang bilang Islam kan? Iya. Iya kan. Emang sholat jenazah berapa rakaat, Bang? Mana ada sholat jenazah ada rakaatnya Bang. Oh, kalau surat Al-Fatihah? Al-Fatihah. Iya, ada Nah, berapa terus ayat? mau dibacakan? Nggak ada berapa ayat? Berapa ayat tuh? Berapa ayat ya? Nggak tahu, tapi kalau membacakan tahu Bang. Coba bacakan, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sholat Jumat berapa rakaat, Bang? 2 rakaat. Abang dari kapan abang di rumah orang Kristen? Kenapa penyebabnya? Ya orang tua juga nggak mampu Bang. Iya, dari kapan, Bang? Dari kurasa dari umur 8 tahun Bang. 8 tahun aku udah bergaul sama orang Kristen. Di Medan sini kan banyak orang Kristen tuh Bang. Apalagi di daerah Salambua, Rampa-Rampa Bang. Nggak, abang asli Lewat Medan. Rombongan. Asli Medan. Iya. Terus sekarang posisi? Sekarang udah pulang sayanya. Udah pulang ke Medan. Udah kawin lah Bang. Udah kawin sekarang Bang. Kawin sama orang? Orang Jawa. Oh, sekarang abang udah Islam. Ya tadi memang Islam Bang. Ya, Bang. Enggak, Oh, pas di maksudku kan Jakarta, gini. pas di Jakarta di rumah orang Kristen gitu. Iya, ke gereja juga sering. Cuma keyakinan saya itu ya tetap Islam Bang. Cuma saya itu kan kebanyakan makan daging B2 tuh Bang. Menurut abang macam mana gitu? Apa perlukah saya disama atau macam mana gitu? Ya, Menurut Bang, abang Faisal tobat macam nasuh lah. mana gitu? Abang tobat nasuhalah. Tobat, surat tobat. Ya ya. Minta ampun Bang ya. Ya, jangan sama kami, Bang, sama Allah, Bang. Otoritas kami mengampuni Ampun. tidak ada, Bang. Hanya yang penting abang tidak Itu tadi Bang. Iya, karena saya pun sering diajak ke gereja.